Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama, kita mau beribadah, kita mau memperingati hari di mana Tuhan kekasih kita, Tuhan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus disalibkan menggantikan kita, sehingga kita boleh mendapatkan pengampunan dosa, pengudusan, dan hidup yang kekal. Kita menaikkan pujian bersama-sama, menjulang nyata di atas bukit kala untuk memulai ibadah kita. Puji nama Tuhan. Kita akan mentabiskan ibadah kita yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menabiskan ibadah kita sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini
sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 26 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Puji nama Tuhan. Mari kita senantiasa ingat dalam kehidupan kita bahwa bagi kita darah Kristus yang kudus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita, sehingga kita boleh dilayakkan untuk menghadap hadirat Tuhan. Mari kita kembali membaca satu bagian firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yesaya 43 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yesaya 43. Saya akan membacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 11 sampai 15. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Aku menyatakan, aku menyelamatkan, dan aku menunjukkan bahwa tidak ada ilah asing di antaramu dan kamulah saksi-saksiku, firman Yahweh, dan akulah Elohim. Ya, dari hari ini, akulah dia dan tidak ada seorang pun yang melepaskan dari tanganku. Aku akan bekerja dan siapakah yang akan membalikkannya? Demikianlah Yahweh berfirman, penebusmu yang Maha Kudus Israel. Demi kepentinganmu, aku telah menyuruh Babylon untuk membawa turun semua pelariannya, bahkan orang Kasdim yang bersorak-sorai di kapal-kapal. Akulah Yahweh yang Maha Kudusmu, pencipta Israel, Rajamu. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan menyatakan kepada kita bahwa dialah satu-satunya juru selamat kita, dialah satu-satunya penebus kita, tidak ada yang lain. Maka tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain yang bisa memikirkan kepentingan kita yang terbaik untuk kita. Hanya Tuhan saja. Tuhan menyatakan, untuk kepentinganmu, aku telah menyuruh Babylon membawa turun semua pelariannya untuk kepentinganmu. Untuk kepentingan saudara dan saya, Tuhan menyelamatkan kita. Kita akan lebih jauh merenungkan firman Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian karya terbesar.
tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku. Dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Yesus, Engkau ku kagumi. Doa dan perenungan Hmm. firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk saat di mana kami boleh beribadah kepadamu dan memperingati Jumat Agung, memperingati Sengsara Kristus untuk menebus semua dosa-dosa kami, untuk menanggung semua dosa-dosa kami sehingga kami
dapat memiliki kepastian keselamatan, kepastian hidup kekal, kepastian akan pengampunan dosa. Oleh karena darah Kristus yang menyucikan kami dari semua dosa-dosa. Kami menghormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dan juga kami bersyukur setiap saat untuk apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Bukan karena kami baik, bukan karena kami benar, bukan karena kami sudah melakukan kehendak Tuhan, tetapi semata-mata karena kasih-Mu yang sangat besar. Berkatilah kami semua Tuhan, biarlah kami boleh mendengar firman-Mu dan merenungkannya, sehingga boleh bertumbuh secara rohani di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Markus 14 ayat 22 sampai 52. Tapi nanti juga kita masih akan membaca ya dari Yunus pasal yang kedua ya, sebagai kelanjutan dari pembahasan kita akan kitab Yunus. Terlebih dahulu kita membuka Markus 14 ayat 22. Markus 14 ayat 22 sampai 52. Bisakah saya minta kesediaan Eli? Ya, Mbak Eli nanti bisa membaca ayat 22 sampai 25. Di situ ada Eli. 22 sampai 25. Kemudian Dr. Sandra tolong membaca ayat 26 sampai dengan ayat 31. Kemudian nanti Bu Debi bisa membaca ayat 32 sampai ayat yang ke-42. Ya, kemudian nanti yang terakhir saya minta Ibu Pendeta baca ayat 43 sampai dengan ayat 52. Mulai dari Eli di situ ada? Ya. Tolong baca untuk kita ayat 22 sampai 25 ya. Ya. Markus 42, Markus pasal 42, Markus pasal 14 ayat 22 sampai 25. Ketika mereka makan, Yesus mengambil roti, memberkati, dan memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kemudian dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan semuanya minum dari cawan itu. Dia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku sekali-kali tidak akan lagi minum anggur ini sampai pada hari ketika aku meminum anggur yang baru di dalam kerajaan Elohim." Amin. Ya, terima kasih. Kemudian yang berikutnya Dr. Chandra membaca ayat yang ke-26 sampai dengan ayat ke-31. Ayat 26 Markus 14 ayat 26 sampai 31. Dan setelah menyanyikan pujian, mereka keluar menuju ke Gunung Zaitun.
Yesus berkata kepada mereka, "Pada malam ini kamu semua akan kecewa dan meninggalkanku. Karena telah tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan bercerai-berai. Namun setelah aku dibangkitkan, aku akan pergi mendahului kamu ke Galilea." Petrus berkata kepadanya, "Sekalipun semuanya akan kecewa, meninggal engkau, tetapi aku tidak." Yesus berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini, malam ini juga, sebelum ayam jantan berkokok 2 kali, kamu akan menyangkal aku 3 kali." Namun dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Kalaupun aku harus mati bersama, aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau." Semua murid pun mengatakan hal yang sama. Ya, terima kasih. Kemudian Bu Debi membaca ayat 32. Markus 14 ayat 32. Ya, Tibalah mereka di sebuah tempat yang bernama Getsemani. Dia berkata kepada para muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersamanya, dan dia mulai gelisah dan gentar. Dia berkata kepada mereka, "Jiwaku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. tetaplah. Tetaplah tinggal di sini dan berjaga-jagalah atas tanah dan berdoa, agar jika mungkin saat itu dapat dilalukan daripadanya." Dia berkata, "Aba, Bapa, segalanya mungkin bagimu. Singkirkanlah cawan ini dariku, tetapi bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Kemudian Yesus kembali dan mendapati mereka sedang tidur. Dia berkata kepada Petrus, "Hai Simon, apakah engkau tertidur? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang berkehendak, tetapi tubuh lemah." Ayat Lalu 39. Yesus pergi lagi untuk berdoa dan mengucapkan kata-kata yang sama. Setelah kembali, dia mendapati mereka tertidur lagi, sebab mereka sangat mengantuk, dan mereka tidak tahu harus menjawab apa kepadanya. Pada ketiga kalinya dia kembali, maka dia berkata kepada mereka, "Sekarang tidurlah dan beristirahatlah. Cukuplah, waktunya telah tiba. Lihatlah, Anak Manusia diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa. Sekarang bangunlah, mari kita pergi. Lihatlah, yang mengkhianati aku sudah mendekat." Ya, terima kasih. Ayat Ayat 4. 43 ya sampai 52. Ketika dia masih berbicara, tiba-tiba datanglah Yudas, seorang dari ke-12 murid itu. Ada orang banyak bersama dengannya dari imam-imam kepala dan para ahli Taurat dan tua-tua. Mereka membawa pedang dan kayu. Yudas yang mengkhianati Yesus sudah memberi suatu tanda kepada mereka dan berkata, "Siapa yang aku cium, itulah dia. Tangkaplah dia dan giringlah dengan hati-hati." Setelah tiba, ia mendekat kepadanya dan berkata, "Rabi, Rabi." Kemudian ia menciumnya. Lalu orang-orang itu memegang Yesus dan menangkapnya. Namun salah seorang dari mereka menghunus pedangnya menyerang hamba imam besar dan memutuskan telinganya. Yesus berkata kepada mereka, "Seperti terhadap penyamunkah kamu keluar dengan pedang dan kayu untuk menangkap aku? Sepanjang hari aku ada bersamamu dan mengajar di dalam bait suci, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi hal itu terjadi supaya kitab suci dapat digenapi." Semua murid-muridnya melarikan diri dan meninggalkan dia. Ada seorang
Anak muda yang hanya mengenakan kain linen untuk menutup tubuhnya. Ia terus mengikuti Yesus. Mereka berusaha menangkapnya, namun ia berhasil melarikan diri dengan telanjang dan meninggalkan kain linen itu. Amin. Ya, terima kasih. Nah, menarik ya, kita lihat ayat 51, ayat 50 ya. Ayat 50 setelah Yesus ditangkap, kemudian di situ dikatakan semua murid-muridnya melarikan diri dan meninggalkan dia. Ya, padahal sebelumnya mereka bilang kami tidak akan meninggalkanmu. Ya, bahkan kami akan memberikan nyawa kami untukmu. Ya, tetapi ayat 50 di situ dikatakan semua murid-muridnya melarikan diri dan meninggalkan dia. Lalu kemudian ini ayat 51 52 itu hanya dicatat ya di dalam Injil Markus. Kita tidak menemukan itu di dalam Injil yang lain. Ya, di situ dikatakan ada seorang anak muda yang hanya mengenakan kain linen untuk menutupi tubuhnya. Ia terus mengikuti Yesus. Ya, ia terus mengikuti Yesus ya. Kita tidak tahu siapa anak muda ini, tapi kelihatannya dia adalah itu salah satu dari murid Yesus ya atau pengikut Yesus yang setia. Mereka berusaha menangkapnya ya, namun ia berhasil melarikan diri dengan telanjang dan meninggalkan kain linen itu ya. Jadi dia melarikan diri dengan telanjang ya. Kalau orang telanjang itu kan berarti apa? Ya, malu ya. Jadi ini gambaran orang yang eh, untuk demi dia bisa melarikan diri, dia sampai meninggalkan pakaiannya, ya, meninggalkan kain linen, ya itu telanjang. Jadi inilah gambaran dari para murid di mana mereka gagal ya untuk setia kepada Tuhan di saat-saat Tuhan Yesus menghadapi masa yang sangat sulit ya, saat yang sangat sulit ketika dia ditangkap untuk kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati ya, disalib. Nah, kita lihat di dalam Yunus pasal yang kedua, saya akan bacakan untuk kita, Yunus pasal yang kedua. Yunus berdoa kepada Yahweh Elohimnya dari dalam perut ikan itu. Kita sudah membahas Yunus pasal yang pertama, ya bagaimana Yunus Tuhan panggil, memberitakan Injil kepada penduduk Niniwe, tapi dia pergi ke barat. Tuhan suruh dia ke timur, dia pergi ke barat, jauh dari hadapan Tuhan. Kemudian ada angin besar, gelombang, ya itu kapal hampir hancur, ya akhirnya kita tahu kisahnya, ya itu dia mengaku dosanya, kemudian dia minta dia dilemparkan, setelah dilemparkan ke dalam laut, laut menjadi tenang. Ya, tetapi eh, ini hamba Tuhan yang tidak layak ini, ya, yang tidak setia ini, yang tidak taat ini, dia masih mendapatkan kasih karunia. Ya, sesuatu yang tidak layak dia dapatkan, ya, yaitu ikan, ya ikan besar. Ya, seekor ikan besar menelan dia. Kemudian di dalam perut ikan itu dia berdoa. Ia berkata, dalam kesukaran aku berseru kepada Yahweh dan dia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berseru dan engkau mendengar suaraku. Ya, sepertinya Yunus ini dalam perut ikan itu dia mati. Ya, dia mati. Kemungkinannya seperti itu ya, kalau kita lihat apa yang dia katakan. Ya, apalagi orang dalam perut ikan, bagaimana orang bisa hidup selama 3 hari dalam perut ikan. Lalu kemudian di dalam Injil kita melihat bagaimana Tuhan Yesus ketika orang Yahudi meminta tanda, dia berkata kepada mereka, ya, kalian ini angkatan yang tidak setia, angkatan yang jahat, pemberontak, kalian menuntut tanda, saya berikan satu tanda kepadamu, yaitu tanda Nabi Yunus. Sama seperti Yunus 3 hari dalam perut ikan, dia tidak mati. Ya, demikian juga anak manusia 3 hari di dalam perut bumi. Ya, 3 hari dia dikuburkan. Dan hari yang ketiga dia bangun. Ya, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berseru dan engkau mendengar suara. Engkau telah melemparkan aku ke tempat yang dalam, ke tengah lautan yang airnya meluap meliputi aku.
semua gelombangmu dan ombakmu telah melingkupi aku. Aku berkata, aku telah terbuang dari hadapanmu. Namun akankah aku memandang kembali bait-Mu yang kudus? Air telah menutupiku, bahkan mengancam nyawaku. Tempat yang dalam telah meliputiku. Rumput-rumput laut telah melilit kepalaku. Aku tenggelam ke dasar gunung-gunung, ke dalam perut bumi, palang-palang yang melingkupiku selamanya. Tetapi Engkau mengangkat nyawaku dari lubang kubur, ya Yahweh, Elohimku. Ketika jiwaku remuk redam di dalam diriku, aku mengingat Yahweh, doaku sampai kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Orang-orang yang memberikan penghormatan kepada berhala kesia-siaan, mereka telah meninggalkan sumber kemurahan dan kasih setia mereka sendiri. Tetapi aku akan mempersembahkan kurban kepadamu dengan ucapan syukur dan membayar nazarku. Keselamatan dan kelepasan adalah milik Yahweh. Ya, jadi setelah dia di dalam doanya dia mengatakan keselamatan dan kelepasan adalah milik Yahweh, berfirmanlah Yahweh kepada ikan itu, lalu ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Ya, jadi Yunus pasal 2 itu menggambarkan Yunus selama 3 hari di dalam perut ikan. Kemudian hari yang ketiga, ya Tuhan memerintahkan ikan untuk memuntahkan dia keluar. Ya, dari perut ikan memuntahkannya ke darat. Di 2 minggu lagi atau minggu depan kita akan membahas pasal yang ketiga, tetapi kita bisa lihat di sini Yunus ini gambaran dari Yesus, tapi dalam pengertian yang oposit. Ya, Yunus itu dia lebih cenderung gambaran itu menggambarkan Yesus, tetapi ya itu berlawanan dengan Yesus. Tuhan Yesus dia setia, Yunus tidak setia. Ya, itu Tuhan Yesus taat kepada itu perintah Bapa, keinginan Bapa untuk menyelamatkan manusia, tetapi Yunus tidak demikian. Ya, nah, tetapi Tuhan Yesus dia 3 hari ya di dalam perut bumi, Yunus 3 hari di dalam perut ikan. Ya, dan Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini kepada orang-orang Yahudi ketika dia menyampaikan tanda-tanda. Nah, pada pagi ini kita akan bersama-sama membahas, ini topik kita dari Markus tadi itu, ya kesetiaan atau kedagingan, ya karena ini menggambarkan ya kehidupan para murid, ya, bagaimana sikap mereka kepada Kristus, ya bagaimana mereka bersikap kepada ya guru mereka, ya kepada Tuhan. Apakah mereka setia atau mereka ya mengikut kedagingannya? Ya dalam hidup kita juga kita harus memperhatikan hal ini. Ya apakah kita sudah kedapatan sebagai anak-anak Tuhan yang setia atau kita masih hidup ya di dalam kedagingan? Dan dari bacaan kita tadi, ya, kita boleh melihat ya satu kebenaran yang penting di sini, bahwa untuk dapat menjadi murid Kristus yang setia, maka para murid harus bersandar pada kedaulatan dan kehendak Tuhan. Ya, kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia, ya selama kita hidup di dunia ini, maka kita harus bersandar pada kedaulatan dan kehendak Tuhan. Ya. Nah, pertama-tama kita harus mengerti apa kehendak Tuhan itu, ya, dan juga bahwa Tuhan itu berdaulat atas setiap aspek kehidupan kita, dan kita harus bersandar kepada itu. Ya, lean on, ya kita bersandar kepada kedaulatan Tuhan, bahwa Dia berdaulat atas setiap aspek kehidupan saya. Ya, dan Dia memiliki kehendak dan saya harus memahami kehendaknya dan saya harus melakukan kehendaknya.
Ya, saya tidak boleh menjadi seorang pemberontak, ya itu seperti Yunus, ya. Kalau kita menjadi orang yang memberontak, ya maka Tuhan akan mendatangkan angin puting beliung, akan mendatangkan ombak-ombak yang besar, ya, menghantam kehidupan kita. Jadi kita harus bersandar pada kedaulatan dan kehendak Tuhan. Siapapun orang, saudara, di dalam alam semesta ini, kalau dia melawan kehendak Tuhan, ya dia tidak terhubung dengan Tuhan dan dia berusaha untuk ya mengikuti kehendak dagingnya sendiri, maka dia akan mengalami masa-masa yang sulit yang bisa jadi dia tidak bisa atasi. Ya kecuali dia bertobat. Ya dia tidak akan bisa atasi itu kecuali bertobat. Bahkan itu bisa sampai mendatangkan kematian. Ya kehancuran ya pada kehidupannya, kehancuran pada keluarganya, ya kehidupan karirnya. Ya, seorang yang sebelumnya begitu terkenal, begitu disanjung, ya begitu dielu-elukan, ya tapi ketika dia melakukan sesuatu yang keliru, dia tidak tanya Tuhan, ya dia berjalan menurut pemikiran dan kehendaknya sendiri, maka bisa jadi ketenaran itu di dalam sekejap itu habis. Ya, kita harus hati-hati dan bukan hanya itu. Jadi selain harus bersandar pada kedaulatan dan kehendak Tuhan juga, ya harus senantiasa berdoa. Ya, Tuhan Yesus memberikan teladan itu kan. Ya, di dalam Injil ya acap kali ya kita menemukan dia berdoa. Bahkan dia mengajari para murid ya doa seperti apa ketika mereka bertanya, bagaimana seharusnya kami berdoa? Ya Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami ya itu satu doa yang sangat sangat indah, sangat sistematis, sangat teologis ya dari Tuhan ya waktu dia mengajar kita. Jadi Tuhan Yesus dia juga berdoa ya ketika atau sebelum dia ditangkap ya dia dalam keadaan sedang atau baru berdoa. Ya, dia mempersiapkan dirinya. Nah, sehingga saudara kita juga harus menjadi seorang ya itu pendoa. Ya dia senantiasa berdoa dan kita sudah belajar bahwa doa itu adalah ya tidak hanya itu adalah komunikasi dengan Tuhan ya tetapi doa itu adalah pernyataan bahwa saya tidak sanggup, Tuhan sanggup. Karena itu saya datang kepada Tuhan. Ya. Jadi doa adalah komunikasi dengan Tuhan, doa juga adalah pernyataan bahwa kita tidak sanggup ya tetapi Tuhan sanggup. Ya senantiasa berdoa sehingga dapat bertahan menghadapi saat-saat yang kritis dalam hidup. Ya, itu pasti Saudara. Ya, kalau kita yang sudah lebih tua, pasti kita masih ingat kan saat-saat kritis dalam kehidupan kita. Ya, entah itu misalnya dulu ya kita pernah misalnya ada yang pernah ditinggal pacarnya atau diputus pacarnya atau pernah dipecat dari pekerjaannya ya, atau pernah anggota keluarganya mengalami sakit yang berat ya mengalami krisis keuangan yang hebat ya kan jadi semakin kita berumur ya semakin kita tua semakin kita ingat itu ya saat-saat yang kritis dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan itu terjadi ya. Tetapi kalau prinsip ini kita pegang, yaitu bersandar pada kedaulatan dan kehendak Tuhan, dan kita senantiasa berdoa mengandalkan Tuhan, maka kita bisa bertahan. Ya pasti kita akan bisa bertahan menghadapi saat-saat yang kritis dalam kehidupan. Ya, dalam perikop ini Yesus telah memperlihatkan teladan dari bagaimana seharusnya sikap seorang murid. Ya, bagaimana mereka seharusnya bersikap. Ya, itulah sebabnya mengapa dia mengajari mereka berdoa. Dia memberikan prinsip-prinsip seorang murid. Ya, bagaimana seorang murid itu seharusnya. Juga perikop yang kita baca memperlihatkan apa konsekuensinya jika gagal untuk tetap setia. Konsekuensinya adalah malu. Ya kan? Mereka meninggalkan Yesus sendirian. Mereka melarikan diri. Ya. Dan kalau mereka gagal, mereka akan menjadi malu. Yaitu mereka akan merasa malu.
Dan itu digambarkan dari anak muda yang sampai harus melarikan diri dengan keadaan telanjang. Ya, dia telanjang itu memperlihatkan kondisi malu. Nah, saudara, ini kita bisa melihat ya, di dalam kehidupan ya akan ada banyak itu tantangan, akan banyak kesulitan. Dan ini ada 5 artis ya. Ini cuma diperlihatkan 3, tapi dalam artikel itu ada 5, ada yang lain. Ya, yang ditinggal istri dalam keadaan terpuruk ya. Ini ada Aldi Taher, dia kena kanker kelenjar getah bening, istrinya meninggalkannya. Gugun Gondrong kena tumor otak kalau nggak salah, istrinya meninggalkannya. Ini ada seorang kalau nggak salah ini personal band juga ya kena stroke, istrinya meninggalkan. Jadi ketika mereka dalam keadaan susah, keadaan terpuruk, ya, keadaan bangkrut, ya, mulai dari sakit parah hingga baru sadar dari koma. Ya, orang yang harusnya mendampingi mereka justru meninggalkan mereka. Jadi dalam hidup itu bisa saja Tuhan izinkan terjadi krisis-krisis dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mengalami krisis, ya itu bagaimana? Apakah orang-orang yang kita kasih tetap setia atau justru meninggalkan kita? Ya Tuhan Yesus, ya dia begitu mengasihi para murid selama 3,5 tahun, dia bersama-sama dengan para murid, ya dia menginvestasikan waktunya, dia menginvestasikan hidupnya, ya dia menginvestasikan pemikirannya, ya dia menginvestasikan ide-ide kerajaan surga kepada ke-12 murid. Ya, tapi yang terjadi apa? Satu murid mengkhianati dia demi 30 keping uang perak. Anda bayangkan. Ya, kita mesti hati-hati saudara dengan teman-teman di sekitar kita. Ya, karena bisa jadi orang yang kita percaya, orang yang dekat dengan kita justru menikam kita dari belakang. Ya, saya pernah mengalami itu. Orang yang saya tolong, teman yang saya tolong tanpa pamrih, justru menikam saya dari belakang. Saya pernah mengalami itu. Ya. Nah, tetapi jangan sampai Anda seperti itu ya. Ya, saya ingat saya belum pernah menikam teman saya dari belakang. Ya, kita harus percaya pada kedaulatan Tuhan dan harus selalu berbuat baik ya, bahkan terhadap orang yang menyakiti Anda tidak boleh ya berpikir atau merencanakan untuk menghancurkan hidup. Tidak boleh. Ya, Anda harus menyerahkan penghakiman itu kepada Tuhan. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kata Tuhan Yesus. Ya, jadi biarkan saja. Ya. Nah, di dalam hidup kita akan mengalami krisis. Tuhan Yesus mengalami itu. Ya, krisis yang luar biasa. Dia dikhianati oleh muridnya sendiri, Yudas. Dia ditangkap. Dan bukan hanya itu, ketika dia ditangkap, dia membutuhkan murid ke-11 murid yang lain, mereka semuanya kabur. Dan bukan hanya itu, Petrus yang katanya dia akan memberikan nyawanya kepada Tuhan, kepada gurunya, aku akan memberikan nyawaku. Sekalipun mereka semua meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tapi apa yang terjadi ketika ada 3 orang, saudara, bertanya apakah engkau ya adalah murid dari Yesus ya atau engkau mengenal orang ini? Dia bilang apa? Aku nggak kenal. 3 kali dia menyangkal gurunya, saudara. Nah, saudara, itulah gambaran dari manusia. Ya, betapa lemah, betapa rapuhnya kita. Ya, betapa kita itu adalah orang-orang yang tidak bisa diandalkan kalau dengan kekuatan kita sendiri. Ya, tapi tentu dengan kekuatan dari Tuhan kita menjadi sosok yang bisa diandalkan. Nah, kita melihat poin yang pertama di sini, kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus ya dia itu memiliki keyakinan kepada Bapanya, ya kepada Elohim. Ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus sebagai satu kesatuan, dia punya keyakinan kepada Elohim.
dia juga punya keyakinan kepada para murid. Jadi kita lihat, kalau Tuhan Yesus itu punya keyakinan kepada Elohim, maka para murid itu keyakinan mereka adalah kepada diri mereka sendiri. Ya kan? Mereka membanggakan kekuatannya, mereka membanggakan dirinya. Kami tidak akan meninggalkan engkau. Ya, kami tidak akan mengkhianati engkau. Ya, tetapi keyakinan Yesus itu kepada Elohim, kepada kehendak Elohim. Jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Ya, tetapi para murid, mereka memiliki keyakinan itu kepada diri mereka sendiri, kepada kekuatan mereka sendiri. Ya, itu kepada kemampuan mereka sendiri. Ya, poin yang pertama kita bisa melihat di sini dari ayat-ayat di sini ya tadi kita sudah baca bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala peristiwa. Bahwa Tuhan Yesus itu dia dikhianati, bahwa Tuhan Yesus itu ditangkap, dia diadili, disiksa, sampai kemudian dihukum mati ya dengan cara disalib. Itu semua ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Ya, karena itulah cara untuk keselamatan. Ya, Tuhan Yesus mati sebagai ya anak domba, ya sebagai kurban yang tidak bercacat celah yang dipersembahkan untuk dosa umat manusia. Ya, semua itu ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Ya, semua peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini, semua itu di dalam kedaulatannya. Ya, apakah yang baik atau yang jahat, ya, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, bahkan di dalam kehidupan bangsa kita, semua dalam kedaulatannya. Kedaulatan dalam pengertian apa? Di dalam perkenanannya. Walaupun belum tentu dia menginginkan itu. Ya, apakah Tuhan menginginkan terjadi peristiwa 98? Kerusuhan sampai bakar-bakar, banyak mal dibakar, ribuan orang mati di berbagai kota. Di Jakarta itu orang jarah mal, malnya ditutup dari luar, kemudian dibakar itu malnya, ratusan orang terpanggang di dalamnya. Apakah Tuhan menginginkan peristiwa itu? Tidak. Ya, tetapi dia mengizinkan peristiwa itu karena apa? Karena kedegilan, kekerasan hati manusia, khususnya kedegilan hati pemimpin pada waktu itu. Ya, yang otoriter. Ya, yang menganggap ini tanpa saya ini Indonesia ini akan hancur. Ya kan? Jadi Tuhan tidak menghendaki peristiwa itu, tetapi bisa sesewaktu dia mengizinkan itu untuk ya itu rencananya yang lain. Ya rencananya sendiri. Karena apa? Ya karena gereja Tuhan, orang-orang beriman, ya itu berdoa untuk kesejahteraan Indonesia. Ya. Nah, tetapi kesejahteraan Indonesia juga sangat bergantung kepada ya siapa yang memimpin, ya kan? Itu pemimpin itu penting banget tuh. Ya, bagaimana dia memimpin? Apakah dia memimpin dengan benar atau tidak? Yesus sebagai model yang positif. Ya, dia percaya penuh kepada kedaulatan Bapa dan tunduk pada kehendak. Ya, Tuhan Yesus itu adalah model ya ketaatan, ya model ya itu kesetiaan yang positif. Kenapa? Karena dia percaya penuh kepada kedaulatan Bapa dan tunduk pada kehendak. Makanya di Taman Getsemani dia mengatakan, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang jadi. Ya, Yesus sebagai model positif, sebaliknya para murid ini sebagai model yang negatif. Ya, kenapa? Karena mereka bergantung pada kekuatan sendiri. Ya, kita tidak boleh bergantung pada kekuatan sendiri. Harusnya mereka ngomong, Tuhan, kami punya keinginan, kami punya kerinduan untuk bisa taat setia kepadamu ketika engkau dalam keadaan yang sulit, ada yang mengkhianatimu. Ya, berilah kekuatan itu kepada kami, atau kami kiranya memohon supaya engkau atau Bapa Surgawi memberikan kekuatan itu. Ya, tetapi mereka tidak seperti itu.
Ya, mereka bersandar bergantung kepada kekuatannya sendiri. Nah, sehingga pertanyaannya di dalam kehidupan kita, sejauh mana kita sudah mengakui kedaulatan Tuhan atas setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita sudah mengakui kedaulatan Tuhan? Apakah kita hanya mengakui kedaulatannya pada aspek-aspek tertentu? Misalnya, oh saya mengakui kedaulatanmu Tuhan dalam hal, ya ini dalam hal saya mengelola keluarga saya. Ya berkaitan keluarga saya mengakui kedaulatanmu. Tetapi dalam hal pekerjaan saya tidak mengakui kedaulatanmu, saya akan berjuang dengan hikmat saya sendiri. Ya, tidak, saudara. Tuhan mau kita mengakui kedaulatannya atas setiap peristiwa atau setiap aspek yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu hal yang senang, ya, dalam situasi yang senang, situasi yang bahagia, maupun situasi yang sangat pahit sekalipun. Ya, kita harus mengakui kedaulatannya ya atas setiap peristiwa yang terjadi. Karena semua di dalam hikmat. Ya, semua terjadi dalam kehendak. Kemudian yang kedua kita melihat di sini ya, tanggung jawab manusia. Ya, berbicara tentang tanggung jawab, Tuhan Yesus tanggung jawabnya apa? Dia berdoa. Ya, itu adalah pattern, itu adalah pola yang diajarkan kepada para murid. Tuhan Yesus berdoa, sebaliknya apa? Para murid tertidur. Ya, sampai 3 kali kan Tuhan Yesus bangun. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga? Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Ya, karena mereka tertidur. Mereka tidak berjaga-jaga, padahal gurunya menyuruh mereka, memerintahkan mereka untuk berjaga-jaga. Mereka tidak mau berjaga-jaga. Ya, itulah model negatif yang diperlihatkan para murid. Mereka gagal untuk berjaga-jaga. Nah, saudara, sebetulnya kita ini ya harus selalu aware, ya, waspada. Ya, kita harus waspada. Kenapa? Karena dunia ini memang ya, yang pertama dunia ini tempat sementara. Ya kan? Dunia ini sementara akan kita tinggalkan. Semua benda fisik ini akan hilang lenyap. Kita sendiri adalah makhluk yang fana. Kita semakin tua, ya kemudian sakit-sakitan, kemudian akan mati. Ya kan? Jadi kita harus selalu berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga dalam pengertian apa? Bahwa tidak ada sesuatu pun yang kekal dalam pengertian dunia materi, dunia fisik ini itu tidak kekal. Anda tidak bisa mengatakan ini anak-anak ini adalah anak-anak saya. Ini adalah milik saya. Tidak, saudara. Itu semua titipan Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa, oh, tubuh saya ini adalah milik saya. Enggak. Tubuh saya ini adalah milik Tuhan. Otak saya ini adalah milik Tuhan. Ya kan? Kalau saya bisa memiliki hikmat, ya, hikmat dalam proporsi yang baik, ya, yang tinggi, itu semua adalah anugerah Tuhan. Ya, Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Ya, bukan hanya karena belajar, ya, tetapi memang Tuhan memberikan hikmat itu kepada kita. Ya. Nah, tetapi itu semua adalah milik Dia. Semua adalah titipan. Uang Anda itu bukan milik Anda. Uang Anda itu milik Tuhan. Ya kan? Nah, jadi karena tidak ada yang kita miliki dalam dunia ini, maka kita harus senantiasa berjaga-jaga. Karena apa? Sesuatu bisa jadi Tuhan ambil. Ya. Tuhan ambil bisa jadi itu sebagai cara Dia mendisiplinkan kita, karena kita mungkin jatuh ke dalam dosa atau bergantung pada itu, atau cara Dia menguji kita supaya kita naik ke dalam tingkatan iman yang lebih tinggi, karena Dia mau memberkati kita lebih banyak, atau bisa jadi itu diambil karena apa? Saatnya sudah tiba. Sudah tiba saatnya.
Ya, nah saudara, itu sama dengan kekuasaan, kan? Kekuasaan itu sementara. Kalau di Indonesia itu aturannya maksimal 10 tahun, seorang presiden itu memerintah, udah cukuplah 10 tahun. Ya, tidak perlu kamu merekayasa macam-macam untuk, ya kan, untuk 3 periode lah, perpanjangan lah, lalu kemudian kamu memajukan anakmu, itu kan sekarang yang di MK yang lagi diributkan itu. Akibatnya apa, saudara? Karena gagal untuk berjaga-jaga, akhirnya apa? Nama baik rusak. Ya kan? Nama baiknya rusak. Ya, kita harus menekan ya keinginan daging, saudara. Ya, kita harus menekan keinginan daging. Ya, jangan menjadi manusia yang tertidur. Kemudian kita lihat di sini apa konsekuensi dari kegagalan untuk berjaga-jaga, yaitu tadi dipermalukan. Mereka semua kabur dan gambarannya anak muda yang sampai lari meninggalkan kain linennya, lari dengan kondisi telanjang. Dipermalukan. Itu yang terjadi. Kita sedih. Ya, ini pemimpin kita yang kita begitu kagum, ya, sejak dia jadi wali kota Solo, tapi berapa bulan ini habis-habisan. Kita sedih. Kenapa itu terjadi? Karena gagal untuk berjaga. Ya, mari kita jadi anak-anak Tuhan, berhati-hati dengan kehidupan kita. Ya, tetaplah berjaga-jaga. Nah, Tuhan Yesus memberikan model positif. Ya, apa model positifnya? Yaitu tetaplah berdoa, tetap berdoa. Ya, dengan kata lain, tetap terhubung dengan Tuhan. Ya, tetap mengandalkan Tuhan. Ya, tetap hidup berserah kepada Tuhan. Tetap bertanya kepada Tuhan, Tuhan, boleh nggak saya melakukan ini? Ya, Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ya, dia mengajarkan satu doa yang sangat indah. Ya, prinsip doa yang sangat indah kepada kita. Jangan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Jangan kehendak. Ya, itu ada lagu yang bagus itu. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ya, kalau kita dalam hidup punya prinsip seperti itu, percayalah hidup kita akan baik-baik saja, bahkan di tengah-tengah krisis sekali. Ya, jadi ini satu pertanyaan. Mari kita renungkan. Ya, sejak kita meninggalkan tahun 2023, sejak malam tahun baru 1 Januari sampai hari ini, ya, akhir Maret, apakah kita sudah menjalani hari-hari kita dengan berjaga-jaga? Awareness, alertness, ya, berjaga-jagalah. Tuhan katakan, berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu kapan Tuhanmu akan datang. Berjaga-jaga. Ya, ini bagian yang terakhir, aplikasinya. Jadilah orang yang setia, ya. Jadilah orang yang setia, ya. Seorang murid harus orang yang setia. Ya, kita harus loyal kepada Tuhan. Ya, kita harus loyal kepada Yesus. Artinya orang yang setia itu percaya penuh pada kedaulatan Tuhan dan senantiasa berjaga-jaga dalam doa. Ya, jadilah orang yang setia. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita percaya penuh pada kedaulatan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan? Coba lihat itu para murid. Lucu sekali bukan? Selama 3 tahun, berulang-ulang Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada mereka, anak manusia, saya ini akan, ya, diserahkan kepada orang-orang Yahudi ahli-ahli Taurat, kepada para pemimpin, saya akan disiksa,
saya akan dibunuh. Ya, jauh sebelum dia ditangkap, jauh sebelum dia disalibkan dan mati, dia sudah berulang-ulang memberitahukan kepada para murid bahwa dia datang untuk mati di kayu salib. Dia datang untuk menjadi kurban penebus dosa. Ya, Tuhan Yesus jauh sebelum peristiwa di Getsemani, dia ditangkap itu, dia sudah berkata kepada para murid, ya, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan ganti banyak orang. Dia sudah mengatakan itu. Ya, beberapa tahun sebelumnya, selama 3,5 tahun pelayanan, Tuhan Yesus berulang-ulang mengatakan apa misinya datang ke dalam dunia. Tetapi para murid nggak percaya. Ya, mereka tidak percaya, mereka menolak. Ya, sekarang pertanyaannya, sudahkah Anda percaya penuh pada kedaulatan dan kehendak Tuhan dalam hidup? Ya, mari kita percaya kepada Tuhan. Kalau dia bilang, saya akan menjagamu, saya akan memeliharamu. Engkau tidak perlu khawatir terhadap apapun. Tapi kalau kita selalu khawatir, ya selalu hidup dalam kekhawatiran, berarti kita belum percaya penuh kepada kedaulatan dan kehendak Tuhan di dalam. Ya, seorang murid itu harus percaya penuh kepada kedaulatan dan kehendak. Sekarang mari kita memikirkan dan merenungkan. Ya, hal-hal spesifik apa yang ingin Anda lakukan? Ini menjadi bahan perenungan Anda ya setelah bagian firman ini, panjang hari ini, mungkin ada sesuatu yang Tuhan nyatakan yang masih harus ya Anda ubah. Ya, kita ubah, ya, kita perbaiki. Ya, hal-hal spesifik apa yang ingin Anda lakukan untuk menolak kedagingan? Ya, barangkali masih ada kedagingan. Yang Tuhan sadarkan kita, oh ini adalah kedagingan, ini adalah pemikiran manusia, bukan pemikiran Tuhan. Mari kita renungkan itu, ya, dan kita tolak itu, supaya kita bisa menjadi murid yang setia, yang bergantung penuh kepada Tuhan, dan mulailah bergantung penuh kepada. Selamat memperingati Jumat Agung. Secara Kristus kiranya kita diberkati dan menjadi murid-murid yang setia, ya, yang kedapatan setia. Ya, tidak perlu Tuhan harus melemparkan kita ke laut, dia membiarkan kita dilemparkan ke laut sampai harus 3 hari 3 malam dalam perut ikan karena kita tidak taat, karena kita tidak setia. Tidak perlu seperti itu, saudara. Ya, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan perintah. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami saat ini diingatkan bahwa ada bahaya kedagingan, kehendak kami, keinginan kami yang tidak kudus, yang justru lebih dominan mempengaruhi setiap keputusan yang kami ambil. Daripada kami hidup setia kepadamu dan mengakui kedaulatan, percaya kepada kedaulatan, percaya kepada kehendak. Ampuni kami Tuhan untuk saat-saat di mana kami lebih mengikuti kedagingan daripada mentaati. Jangan biarkan kami seperti Yunus
yang harus dilemparkan ke laut, sebelumnya harus mengalami badai yang begitu dahsyat, mengalami kegagalan karena gagal memahami kehendak Tuhan dan gagal mengakui otoritas Tuhan atas kehidupan. Dia berjalan dengan kehendaknya sendiri. Jangan biarkan kami berjalan menurut kehendak kami sendiri. Biarlah kami boleh belajar untuk mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan satu teladan yang indah. Betapa pentingnya untuk berjaga-jaga dan berdoa dan berjaga-jaga. Karena daging memang lemah, tetapi roh itu. Biarlah Tuhan kami menjadi manusia rohani yang senantiasa berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Kami akan memasuki meja perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu, terima kasih untuk darah-Mu yang Engkau sudah kurbankan, sehingga kami mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan pengampunan dosa yang pasti. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyiapkan roti dan anggur untuk kita memasuki perjamuan kudus pada pagi ini, sambil kita mengingat Tuhan Yesus pada malam sebelum Ia ditangkap, diadili, kemudian disalibkan. Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah yang terakhir dengan murid-muridnya, dan dia mengambil roti. Di hadapan murid-muridnya dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, memberikan penghormatan kepada tubuh Tuhan Yesus yang sudah diserahkan bagi kita. Sambil mengingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu semua sudah disembuhkan. Makanlah dengan penuh hormat dan puji. Kemudian Tuhan Yesus mengambil anggur dan dia berkata, inilah darah perjanjian, darah anak domba yang ditumpahkan untuk penghapusan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita, sambil mengingat 2000 tahun yang lalu, darah Tuhan Yesus dicurahkan di Bukit Golgota. Dan darahnya membasuh semua dosa-dosa kita. Sehingga kita, ketika Bapa memandang kita dari selubung darah Kristus, Dia melihat umat yang suci, umat yang tidak bercacat karena darah Kristus. Kita beri penghormatan kepada darah Tuhan Yesus, dan kita minum anggur ini dengan penuh hormat
dan pemuja. Saya serahkan Ibu Pendeta untuk menutup kita dalam doa sekaligus menaikkan doa syafaat. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami boleh beribadah, kami boleh memperingati hari di mana putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat, mati di atas kayu salib bagi kami umat manusia, sehingga kami boleh mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan hidup kekal, mendapatkan pengudusan. Kami mengucap syukur dan memuji darah Kristus yang telah dicurahkan atas kami. Dan pada pagi hari ini, kami boleh mengingatnya. Seperti pesan Kristus kepada gereja, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kiranya Tuhan, melalui ibadah Jumat Agung ini, kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai jemaat, sebagai gereja, sebagai orang percaya, kembali diingatkan untuk selalu ingat kepada Kristus. Dunia ini begitu kuat pengaruhnya untuk menarik anak-anak-Mu Tuhan menjauh daripada-Mu dan berpaling berubah setia daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah di hari Jumat Agung ini kami boleh berpaling kepada Tuhan dengan bersungguh hati, mengingat akan Kristus. Di dalam penderitaan, di dalam permasalahan hidup kami diingatkan akan penderitaan Kristus yang taat sampai mati di atas kayu salib. Seringkali Bapa, di tengah-tengah penderitaan dan permasalahan kami merasa kami seorang diri, harus memikul semuanya sendiri, merasa paling susah, paling menderita di dalam dunia, paling disakiti, paling dizolimi. Tuhan, ampunilah kami. Ajarlah kami untuk berpaling kepada salib-Mu Tuhan. Berpaling kepadamu Tuhan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah kami senantiasa mengingat akan sengsara Kristus. Sengsara Kristus yang Kristus pikul, supaya kami boleh dibebaskan. Sengsara yang Kristus kenakan atas dirinya, supaya kami boleh dimerdekakan. Penghinaan yang Kristus pikul ke atas dirinya, supaya kami boleh mengalami sukacita dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Terpujilah kasih-Mu yang besar atas kami. Kasih-Mu yang demikian dahsyat, yang tidak menginginkan kebinasaan kami, tetapi menginginkan supaya kami mendapatkan hidup yang kekal. Orang yang percaya dan menerima Kristus mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, berkatilah jemaat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam segala kehidupan, peran dan tanggung jawab dalam kehidupan masing-masing, situasi kehidupan kami masing-masing, lawatlah kami Tuhan, segarkan kami kembali, kuatkan pengharapan kami, hiburkan kami kembali Tuhan, oleh karena nama-Mu yang kudus. Kami terus mendoakan untuk bangsa dan negara kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ampunilah dosa dan salah kami sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia di hadapan-Mu yang telah memilukan Engkau. Dosa dan kesalahan kami sebagai gereja, dosa dan kesalahan kami sebagai umat-Mu, sebagai orang percaya, ampunilah kami Bapa, kasihanilah kami Tuhan. Pulihkanlah kami Bapa, pulihkanlah negeri kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan kehidupan kami Bapa. Oleh karena kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur.
Kami memperkatakan berkat atas bangsa dan negara kami. Kami memperkatakan berkat atas pekerjaan, atas keluarga, atas anak-anak kami, atas generasi di bawah kami. Kami memperkatakan berkat. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita bersama gereja sepanjang segala masa. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita meneladani Kristus yang setia bahkan sampai mati. Dan biarlah kita boleh menjadi orang yang lebih lagi bersetia kepada Kristus. Mari Bapak Ibu dengan pujian dari Kidung Jemaat 369, ya Yesusku berjanji setia padamu. Kita naikkan pujian ini dan menaikkan janji setia kita kepada Kristus yang telah terlebih dahulu setia, sehingga Dia boleh menebus kita. Dan setelah pujian ini, Bapak Pendeta akan memimpin doa penutup dan doa berkat. Kidung Jemaat 369, ya Yesusku berjanji. Yesusku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, penghibur dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap.
Yesus kau berjanji kepada umat-Mu di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikutmu Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita sambil kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bersaat teduh. Amin.